Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang materi resensi buku fiksi. Contoh resensi buku kumpulan cerpen berjudul Filosofi Kopi, penulis Dewi Lestari, penerbit Trudy Books, Gagas Media, dan penerbit Bentang. Tahun terbit 2006, jumlah halaman 142 halaman. Sinopsis buku ini berisi cerpen-cerpen yang menceritakan filosofi kopi, tentang Ben dan Jody, seorang barista handal. Keduanya mendirikan kedai kopi bersama. Memang keduanya adalah barista yang sangat handal meracik kopi. Jadi kedai kopinya sangat terkenal karena memiliki kopi yang lezat dan sangat disukai. Hingga suatu saat ada pria kaya yang menantang mereka. Tantangan pria kaya tersebut adalah bisa membuat kopi yang kelezatannya bisa membuat orang menahan nafas saat meminumnya. Tantangan ini membuat Ben dan Jody merasa terpukul dan mencoba mencari-cari kopi terbaik di seluruh Indonesia sampai menemukan Kopi Tiwus, sebuah alamat yang diberikan pria itu. Sesampainya di lokasi, Ben dan Jody minum kopi yang disajikan oleh pemilik warung tersebut. Mereka tidak dapat berkata-kata dengan kesempurnaan kopi tersebut. Ben merasa gagal dan putus asa. Sesampainya di Jakarta, Ben menyajikan Kopi Tiwus dengan kartu kecil berisi filosofi kopi. Dengan demikian, Ben melanjutkan hidup dan hobinya sebagai barista di kedai filosofi kopi. Ini contoh untuk sinopsis buku. Kemudian contoh untuk kelebihan buku. Alur cerita buku ini sangat menarik, membuat siapa saja yang membacanya penasaran. Terbukti beberapa kali cetak tetap menjadi bestseller, mengandung pesan moral jangan putus asa untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kekurangan buku ini terlalu segmented sehingga tidak semua orang mengerti gagasan penulis. Sampul kurang menarik mengingat segmen buku ini adalah remaja. Buku ini mengandung kata-kata sulit yang tidak dipahami setiap orang, apalagi pembaca pemula. Berikutnya contoh untuk resensi novel, yaitu resensi novel Laskar Pelangi. Ini identitas bukunya, judul buku Laskar Pelangi, penulis Andre Hirata, negara Indonesia, bahasa Indonesia, genre romance, penerbit Bentang Pustaka Yogyakarta, tahun terbit 2005, jumlah halaman 529 halaman, ISBN 97930627797. Ini contoh untuk orientasi novel. Orientasi ini berupa pengenalan tentang isi novel, tentang pengenalan latarnya, kemudian tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, kemudian tentang buku itu kaitannya dengan buku yang lain yang merupakan tetralogi dari Laskar Pelangi.
gambaran orientasi berupa gambaran awal tentang isi novel tersebut. Baru berikutnya adalah sinopsis. Seperti yang dicontohkan di awal tadi, sinopsis adalah macam ringkasan isi buku, berisi tentang gambaran buku dari awal hingga akhir. Berikutnya kelemahan buku seperti contoh di awal, bahwasanya salah satu contohnya alur yang tidak jelas atau cerita dalam Laskar Pelangi alurnya waktunya dibolak-balik sehingga membingungkan pembaca apabila tidak disebutkan tahun berapakah tiap peristiwa itu terjadi. Kemudian kelemahan lainnya misalnya penggunaan nama-nama ilmiah dalam cerita-ceritanya. Hal ini membuat pembaca kurang nyaman dalam membaca, apalagi glosarium diletakkan di bagian belakang novel. Hal ini menambah ketidakpraktisan memahami istilah-istilah ini. Selain itu, imajinasi pembaca bisa terhambat jika mereka tidak mau memahami istilah-istilah tersebut. Kelebihan buku ini menceritakan tentang persahabatan dan setia kawanan yang erat dan juga mencakup pentingnya pendidikan yang begitu mendalam serta kisahnya yang mengharukan. Berikutnya adalah kesimpulan. Dari novel yang dibuat oleh Andra Hirata ini dapat diambil beberapa pelajaran hidup yang penting. Salah satunya, kita harus benar-benar menghargai hidup, menghargai semua pemberian Tuhan, tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita mau dan berusaha. Dan satu lagi, pintar tidak menjamin kita untuk selalu sukses. Seperti cerita pada tokoh Lintang, dia anak yang pintar, namun di akhir cerita dia menjadi seorang sopir truk. Kesimpulannya bahwa semua kehidupan manusia sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan. Semua kita kerjakan tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Saran, nah ini contoh untuk saran dalam meresensi buku, yaitu pertama, penggunaan nama-nama ilmiah dikurangi agar para pembaca nyaman dalam membaca dan memahami maknanya, serta menyebutkan tahun-tahun di tiap-tiap peristiwa yang terjadi agar tidak membuat pembaca bingung dengan alurnya. Ya, demikian materi hari ini. Semoga semuanya memahami dan tetap semangat. Salam hebat luar biasa.